Siapa sangka seorang anak SMP yang malas dan punya nilai yang jelek bisa ikut kejuaraan nasional karena nggak disangka hobi yang dia lakukan dilirik oleh seorang dokter yang menyadari bakatnya hingga dia dilatih langsung oleh dokter tersebut. Film motivasi inspirasi yang akan saya ceritakan ini judulnya adalah Aqilah and the Bee yang dirilis di tahun 2006. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Aqilah Anderson, seorang anak SMP yang berumur 11 tahun. Aqilah ini anak yang pintar dalam pelajaran bahasa, tapi dia sering diejek karena kepintarannya itu. Di saat anak-anak lain belajar untuk tes dan mendapatkan nilai C, Aqilah bahkan gak belajar tapi masih bisa dapat A+ atau 100. Gurunya yang bernama Cross mengatakan Aqilah bisa aja menjadi murid terbaik di kelas. Tapi Aqilah sering gak ngerjain PR dan jarang masuk ke sekolah. Karena nggak mau menyia-nyiakan kepintaran anak muridnya, Cross menyuruh Aqilah untuk mendaftar lomba spelling bee atau lomba mengeja yang diadakan di sekolah. Aqilah punya teman baik bernama Georgia yang naksir berat dengan Devon, saudaranya Aqilah. Di jalan, Aqilah menceritakan kalau dia disuruh ikut lomba, tapi Aqilah terlalu takut berdiri di depan banyak orang, jadi dia memutuskan nggak akan ikut. Aqilah hidup di rumah bersama ibunya yang bernama Tanya, saudaranya yang bernama Devon beserta istrinya yang bernama Kiana, dan satu saudara lagi yang bernama Terence. Ketika akan makan malam, Aqilah disuruh mematikan TV. Ketika itu dia melihat lomba nasional spelling bee yang disiarkan di TV. Melihat lomba itu, Aqilah pun menjadi excited. Kemampuan bagus Aqilah dalam mengeja itu dikarenakan dia sering membaca dan bermain Scrabble di komputer. Sewaktu kecil, dia juga sering bermain Scrabble bersama almarhum ayahnya. Aqilah juga punya catatan tentang kata-kata sulit di buku khususnya. C-A-U-T-E-R-I-Z-E, fortification, C-O-R-R-E-S-P. Suatu hari di sekolah, Aqilah diganggu oleh dua orang siswa yang menyuruhnya untuk mengerjakan PR mereka. Aqilah pun menolak hingga dia diganggu dan dibully. Di saat yang bersamaan, kepala sekolah yang bernama Bob tengah berjalan dengan temannya, seorang dokter bernama Joshua Larabi. Lagi asik ngobrol, mereka malah melihat perkelahian para siswa perempuan ini. Bob kemudian memanggil Aqilah untuk datang ke ruangannya. Aqilah ditanyai berdasarkan laporan dari Ibu Cross, Aqilah punya nilai sempurna di pelajaran mengeja, tapi sering gak masuk dan gak mengerjakan PR-nya. Bob menyuruh Aqilah untuk ikut dalam lomba spelling bee sekolah untuk mendapatkan ekstra kredit supaya bisa menutupi kekurangan nilainya di pelajaran yang lain. Bob juga mengatakan, siapapun yang memenangkan kompetisi spelling bee di sekolah, dia akan mewakili sekolah di lomba tingkat distrik. Mendengarkan hal itu, Aqilah pun terpaksa ikut lomba tersebut. Padahal, dia nggak suka tampil di depan banyak orang, apalagi diteriaki oleh para tukang bully. Singkatnya, peserta-peserta lain pun gugur karena gagal mengeja dengan baik. Aqilah pun dengan mudah mengeja kata terakhir hingga dia dinyatakan menang. Tapi Dr. B merasa tertantang untuk menguji kemampuan Aqilah karena lomba barusan terlihat sangat mudah untuknya. Excuse me, spell prestidigitation. This girl is only 11. Mr. Welch, what is this? Can you spell it? P-R-E-S-T-I-D-I-G-I-T-A-T-I-O-N. Woo! Pterodactyl. P-T-E-R-O-D-A-C-T-Y-L. Ambidextrous. A-M-B-I-D-E-X-T-R-O-U-S. Aqilah terlihat pintar banget mengeja kata-kata sulit. Tapi karena satu kata terakhir dari Dr. Larabi gagal dia eja, dia pun dibully oleh siswa lain hingga Aqilah merasa malu. Padahal dia udah bagus banget barusan. Bob pun mengejarnya. Dia mengatakan Aqilah menunjukkan kemampuan yang hebat. Tapi Aqilah gak mau ikut lomba ini lagi karena anak-anak lain mentertawakannya. Dr. Larabi pun menyemangatinya dan mengatakan bahwa anak-anak lain tertawa karena Aqilah berhasil mengintimidasi mereka. Dr. Larabi mengatakan Aqilah punya potensi dan harus dilatih. Bob mengatakan Aqilah punya kesempatan untuk ikut spelling bee di level nasional, tapi Aqilah udah terlanjur menolaknya. Suatu hari, Devon membangunkan Aqilah untuk pamit karena dia harus kembali ke base karena dia adalah tentara angkatan udara. Devon pun mengapresiasi lomba yang baru aja Aqilah menangkan. Tapi karena Aqilah menolak untuk ikut spelling bee mewakili sekolahnya, Devon menyemangatinya. So you scared, huh?
Don't see why I gotta do anything for him. Then do it for Dad. He'd love to see you do something like this. Mendengarkan support dari Devon, Akilah pun semangat untuk berjuang demi ayahnya. Bob pun senang dengan keputusan Akilah yang ingin mewakili sekolah. Bob pun menyuruh Akilah untuk berlatih bersama Dr. Larrabee. Mendengarkan hal itu, Akilah nggak mau. Tapi Bob mengatakan semua pengeja terbaik di dunia punya seorang pelatih dan Dr. Larrabee adalah orang yang tepat. Bob pun memberikan rekaman pertandingan Spelling Bee tahun lalu. Di rumah, Akilah menonton rekaman tersebut dan dia kaget ada banyak kata yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Ketika itu saudaranya yang bernama Terence pulang ke rumah. Melihat yang dilakukan Akilah, Terence malah menakut-nakuti Akilah kalau dia akan melawan anak-anak kulit putih kaya raya yang akan mengejek warna kulitnya Akilah. Ketika hari libur, Akilah mendatangi rumahnya Dr. Larrabee. Sambil mengurus bunga-bunganya, Dr. Larrabee langsung mengajari Akilah untuk mengosongkan gelasnya. Dr. Larrabee tahu Akilah bisa mengeja, tapi ada banyak hal yang Akilah nggak tahu tentang perlombaan ini. Do you want to learn how to spell? I know how to spell. Spell Staphylococcus. Selain mengajari Akilah tentang mengeja, Dr. Larrabee juga memperbaiki cara bicara Akilah yang dinilai nggak sopan. Bahkan Dr. Larrabee menyuruh Akilah pulang saja karena dia nggak mau melatih anak yang kurang adabnya. Sebelum pulang, Akilah pun ngata-ngatai Larrabee dan mengatakan kalau dia bisa menghafal kata-kata baru sendirian. Ketika di rumah, Akilah belajar sendirian menghafal kata-kata baru untuk persiapan lomba mewakili sekolahnya. Karena ibunya nggak bisa hadir dikarenakan bekerja di rumah sakit, akhirnya pada hari perlombaan, Kiana yang menemani Akilah untuk pergi berlomba. Ketika di tempat lomba, Akilah kaget karena banyak orang yang hadir gak seperti yang dia bayangkan. Ketika mengambil nomor peserta, panitia mengabari kalau Akilah adalah orang pertama yang mewakili SMP-nya karena sebelumnya SMP Crenshaw gak pernah mengirimkan perwakilan. Di sana dia mendapatkan kenalan, seorang anak bernama Javier. Tahun lalu dia finish di peringkat ke-13 nasional. Javier pun memberitahu kandidat lain dari sekolahnya, seorang anak bernama Dailan Chiu yang peringkat 2 selama 2 tahun berturut-turut dan tahun ini dia dijagokan untuk menjadi juara pertama di kompetisi nasional. Singkatnya, pertandingan dimulai. Javier dengan mudah mengeja kata pertamanya. Ketika giliran Akilah, dia pun grogi melihat ratusan mata tertuju padanya. Walaupun dia grogi, Akilah berhasil mengeja kata yang diberikan. Eminent. E-M-I-N-E-N-T. That's correct. Pertandingan pun dilanjutkan. Setelah kata pertama tadi, Akilah mulai terbiasa dengan suasana sekitar. Makin kesini yang gugur makin banyak. Ketika melihat performa dari Dylan, Akilah jadi merasa insecure karena cara Dylan mengeja yang cepat dan juga terlihat percaya diri. Hingga singkatnya, peserta tinggal 11 orang. 10 orang terbesar akan mewakili distrik ke tingkat kabupaten. Ketika itu Dr. Larrabee pun datang melihat jalannya pertandingan. Namun sayang, setelah Javier mengeja dengan benar, Akilah nggak tahu kata apa yang disebutkan untuknya. Akilah juga nggak tahu definisi kata yang dimaksud, hingga dia pun gagal. Ketika itu, giliran peserta terakhir. Jika dia berhasil mengeja, maka dia akan menjadi peserta ke-10 yang akan mewakili distrik. Anak ini pun mendapatkan katanya, namun dia nggak tahu kata yang dimaksud. Hingga ibunya yang berada di depan membantu memberikan clue-nya. Kiana yang melihat kecurangan itu pun langsung memberitahu para juri bahwa anak ini berbohong. Awalnya ibunya nggak mau mengakui, tapi untungnya anak ini berkata jujur hingga dia pun terpaksa didiskualifikasi. Akilah pun mendapatkan kesempatan terakhir. Jika dia bisa mengeja, maka dia akan menjadi peserta ke-10. Untungnya, Akilah tahu kata tersebut hingga dia lolos kualifikasi untuk mewakili distrik ke California. Pastiche. P-A-S-T-I-C-H-E. That's correct. That means you qualify for the Southern California Regional Finals. Pulang dari lomba, Javier menawari Akilah untuk ikut studi grup di sekolahnya. Javier pun memberikan nomor teleponnya. Di dalam perjalanan, Bob mengatakan untuk selanjutnya, jika Akilah ingin lolos ke Washington, dia harus menjadi 3 terbaik. Ketika akan sampai di rumah, Tanya lagi memarahi Terence yang diantar ke rumah dengan mobil polisi. Tanya memarahi Terence karena kebiasaannya bergaul dengan temannya yang gangster. Di saat yang sama, Akilah mengatakan kalau dia lolos. Namun sayang ibunya terlalu fokus dengan Terence. I made it. Made what? I'm going to the regional B.
While you doing that, I'm gonna be identifying your brother here in the morning. Suatu hari, Akilah memutuskan untuk pergi ke sekolahnya Javier menggunakan bis yang berada di distrik lain. Dia ingin ikut study group di sekolah yang pernah Javier tawarkan. Alih-alih bertemu dengan Javier, Akilah bertemu dengan Dylan. Namun ternyata, Dylan gak ikut di studi groupnya Javier karena dia dilatih langsung oleh ayahnya. Dylan pun bertanya siapa yang melatih Akilah dan berapa kejuaraan yang udah Akilah menangkan. Dylan bahkan memberikan perkataan yang menohok untuk Akilah. Spell xanthosis. Z-A. It starts with an X. If that idiot hadn't been caught cheating, you wouldn't have made the cut. Setelahnya, Akilah pun berhasil bertemu dengan Javier dan belajar bersama teman-teman yang lain. Mereka bersama menganggap kejuaraan regional adalah hal yang serius sehingga mereka harus banyak latihan. Setelah latihan, Javier mengundang Akilah untuk datang ke acara ulang tahunnya Sabtu nanti. Namun Akilah nggak janji bisa datang. Karena Akilah pulang malam hari karena harus menaiki bis, dia pun dimarahi oleh Tanya karena pulang telat, walaupun Akilah mengatakan dia baru pulang dari belajar. Gak hanya itu, Tanya gak peduli jika Akilah harus mempersiapkan diri untuk kejuaraan Spelling Bee di California. Tanya pun memutuskan Akilah keluar dari perlombaan itu dan ikut dalam sekolah musim panas karena nilai-nilainya yang kurang. Tentu aja Akilah pun sedih karena gak disupport oleh ibunya. Karena bersikeras untuk ikut, dia pun memalsukan tanda tangan ibunya di lembar surat izin orang tua. Karena nggak mungkin lagi Akilah pergi latihan ke sekolahnya Javier, Akilah pun mendatangi Dr. Larrabee untuk memintanya melatih dirinya. Akilah meminta maaf karena udah berlaku nggak sopan waktu itu dan siap mengikuti arahan dari Dr. Larrabee. Akilah pun kemudian diizinkan untuk masuk ke dalam. Dr. Larrabee mengatakan kalau pertandingan di distrik kemarin, Akilah sangat beruntung. Karena setelah itu persaingan akan semakin gila. Larrabee kemudian menyuruh Akilah untuk membacakan sebuah kutipan di dinding. Yang intinya adalah kita nggak perlu takut dengan ketidakmampuan yang kita punya. Tuhan udah menciptakan kita untuk bisa mewujudkan itu semua. Yang harus kita percaya adalah kita bisa dan kita nggak perlu takut dengan diri kita sendiri. Larrabee mengatakan Akilah nggak boleh lagi malu-malu di pertandingan. Dia harus berdiri tegak dan menunjukkan kemampuan yang dia bisa. Pada suatu hari dengan bantuan Kiana beserta Georgia, Akilah pun pergi ke pesta ulang tahunnya Javier. Di pestanya Javier, ada Dylan yang ikut hadir karena ayahnya berteman dengan ayahnya Javier. Ketika itu, Dylan membawa banyak papan Scrabble. Dia pun menyusunnya di meja dan menantang semua orang untuk melawannya. Akilah pun kemudian ikut bermain di situ. Dylan berkeliling melawan teman-temannya hingga di pertandingan akhir, Dylan kesulitan melawan Akilah. Pertandingan mereka berdua sampai-sampai disaksikan oleh ayahnya Dylan. Namun Akilah harus mengakui kehebatan Dylan yang memenangkan pertandingan. Ketika ingin ke toilet, Akilah nggak sengaja mendengarkan Dylan dimarahi oleh ayahnya. Dylan dimarahi karena jika melawan gadis kulit hitam saja, dia kesulitan, apalagi di pertandingan nanti. Dylan ditekan habis-habisan oleh ayahnya untuk memenangkan kejuaraan karena Dylan udah 2 kali juara 2. Ketika berlatih dengan Larrabee, Akilah disuruh membaca sebuah skripsi dari seorang pria kulit hitam yang meraih gelar doktor di Harvard. Membaca buku yang sangat berat itu, Akilah pun mengeluh. Dia mengajak Larrabee untuk menghafal kata-kata berat dan panjang. Karena ketika dia cuma membaca sebuah skripsi, mungkin Dylan udah menambah 20 kosakata yang baru. Larrabee pun memberikan pengertian kalau dia ingin Akilah gak menjadi robot penghafal kosakata. Larrabee ingin Akilah menang dengan metodenya. Larrabee ingin Akilah tahu kekuatan bahasa, kemudian merombaknya, memecah kata ke asalnya, hingga ke akar-akarnya, hingga nanti Akilah akan dengan mudah menjabarkan kata-kata yang sulit. You'll win using my methods. By first understanding the power of language, you consume it. You will own it. Latihan rutin pun dilakukan dari hari ke hari hingga berbulan-bulan lamanya. Akilah udah mulai terbiasa mengikuti gaya latihan yang diberikan oleh Larrabee. Gak cuma belajar bahasa Inggris, tapi Akilah diberikan kata-kata Latin, Prancis, dan juga Yunani. Ketika latihan di luar, Akilah pun mengeluh karena ada anjing tetangga yang membuatnya nggak bisa fokus. Larrabee ingin Akilah tetap bisa fokus walaupun di sekitarnya sedang ribut karena pertandingan regional nanti akan lebih ribut dari yang bisa Akilah bayangkan. Karena melihat kebiasaan Akilah yang menepuk-nepuk tangannya, Larrabee jadi menyadari sesuatu bahwa perangkat mnemonik Akilah adalah timing. Jadi Larrabee ingin Akilah menjaga temponya dan itu akan membuat Akilah terbantu untuk tetap fokus. That's your mnemonic device.
Jumping rope? Keeping time. Suatu hari ketika pulang ke rumah, Akilah kaget karena ibunya pulang lebih awal. Ibunya masih berpikir kalau Akilah ikut sekolah musim panas, padahal Akilah selama ini latihan bersama Dr. Larabi. Akilah ingin mengajak ibunya mendiskusikan keikutsertaannya di pertandingan regional, namun Tanya menyuruh Akilah untuk menyelesaikan sekolah musim panasnya terlebih dahulu. Singkatnya, setelah 6 bulan latihan, mereka pun menghadiri pertandingan spelling bee regional di California. Ketika itu putaran demi putaran Akilah lalui dengan lancar dan beberapa peserta juga gugur dalam putaran tersebut. Aspidure. Jambalaya. Loquacious. Ketika itu, Tanya ibunya Akilah datang ke sana. Di saat yang sama, giliran Akilah yang maju ke panggung. Mendengarkan Tanya marah pada Bob, Akilah pun hampir hilang fokus, namun untungnya dia berhasil melewati hal itu. Bob lalu meminta izin pada juri untuk membawa Akilah dengan alasan orang tuanya ingin berbicara. Akilah pun diperbolehkan, namun jika tidak kembali dia akan didiskualifikasi. Ketika di luar, Akilah dimarahi. Yang pertama karena udah memalsukan tanda tangan Tanya, dan juga nggak ikut kelas musim panas. Bob mencoba berusaha meminta pengertian pada Tanya, namun Larabi mengatakan bahwa sebagai ibu, Tanya ada benarnya. Gak seharusnya Akilah berbohong pada orang tuanya, dan Larabi menilai kalau Akilah mungkin gak layak untuk ikut pertandingan tahun ini. Namun Bob selaku kepala sekolah mengatakan bahwa Akilah gak perlu ikut kelas musim panas. Karena udah belajar dengan Dr. Larabi, Akilah akan tetap mendapatkan ekstra kredit. Akilah pun mencoba membela dirinya. Dia sebenarnya gak mau sembunyi-sembunyi, namun setiap Akilah mengajak ibunya bicara, Tanya seakan-akan gak mau mendengarkan. Tanya pun sadar bahwa dia juga membuat kesalahan. Namun Akilah tetap harus dihukum. Akilah pun berjanji akan menjalani hukuman yang diberikan. Sementara itu di dalam, Javier membantu Akilah untuk mengulur waktu sebisa mungkin sambil menunggu Akilah masuk lagi ke ruangan. Next speller, please. A little faster. Come on. Could you use it in a sentence? He's given it to you 5 times. Could you use it in a song? What? Never mind. Ratatouille. R-A-T-A-T-O-U. That's correct. Untungnya, setelah Javier mempermalukan dirinya sendiri di atas panggung, Akilah kembali ke ruangan dan menuntaskan mengeja kata yang disebutkan padanya. Tanya yang menonton pun agak kaget juga karena Akilah mendapatkan tepuk tangan dari para penonton. Hasilnya, Dylan, Javier, dan Akilah menjadi top 3 yang akan mewakili regional ke Washington DC untuk spelling bee nasional. Akilah bahkan mendapatkan penghargaan di sekolahnya. Potongan artikel dari koran dicetak segede gaban, membuktikan bahwa murid dari sekolah miskin seperti Crenshaw juga bisa berprestasi. Akilah pun mendadak jadi selebriti di sekolahnya, sampai-sampai Georgia sahabatnya jadi cemburu karena Akilah gak ada waktu lagi untuknya. Melihat Akilah yang diwawancarai di TV, mengingatkan Larabi dengan anaknya dulu. Akilah memang mengingatkannya dengan putri kecilnya. Suatu hari, ketika melatih Akilah, Larabi sedikit marah karena Akilah melewatkan satu sesi latihannya kemarin. Padahal mereka harusnya mempersiapkan pertandingan nasional lebih keras dari pertandingan regional. Akilah mengatakan dia agak capek, dia juga ingin bersantai sejenak setelah memenangkan pertandingan regional. Namun Larabi mengatakan bahwa pertandingan nasional nanti akan menjadi medan berat bagi Akilah dan dia mau Akilah siap. Karena itulah dia pun memberikan beberapa kotak kartu 5.000 kosakata untuk Akilah pelajari sendiri karena udah gak ada lagi yang bisa dia ajarkan. Akilah berpikir Larabi marah karena Akilah melanggar aturan yang Larabi berikan. Namun yang Akilah gak tahu adalah semakin Larabi sering bertemu dengan Akilah, semakin dia merindukan anaknya sendiri. Bahkan tanpa sengaja, Larabi memanggil Akilah dengan sebutan Denise. Told you, Denise, you can have fun after the bee. Who's Denise? Sebelum pergi, Akilah pun meninggalkan sebuah hadiah kecil untuk Larabi. Gak hanya kehilangan pelatihnya, Akilah juga dicuekin oleh Georgia dan menyuruh Akilah untuk bermain bersama anak-anak di Wooden Hills. Malam itu Akilah melihat dirinya diwawancarai. Keberhasilan Akilah menginspirasi masyarakat di lingkungannya. Namun mendengarkan hal itu justru membuatnya sedih. Dia pun mengatakan pada Tanya bahwa dia gak mau ikut lomba lagi. Karena Larabi gak melatihnya, Georgia menjauhinya, dan semua orang mengharapkan dirinya untuk menang. Gimana bisa dia memenangkan pertandingan tanpa support dari orang-orang terdekat? Jadi pada suatu malam, Tanya mendatangi Larabi, menanyakan kenapa Larabi gak mau melatih Akilah lagi. Gimana mungkin Larabi membiarkan anak berumur 11 tahun bersedih? Terlebih lagi,
Akila ditinggal ayahnya sejak umur 6 tahun karena ayahnya ditembak orang yang gak dikenal ketika pulang kerja. Namun Larabi mengatakan dia gak bermaksud mengecewakan Akila, hanya saja dia merasa bukan dirinya yang Akila butuhkan. Dia pun hanya berjanji pada Bob untuk memenangkan Akila di pertandingan regional, dan dia sudah menepati janjinya. Sepulangnya dari sana, Tanya berbicara pada Akila bahwa kenapa pada awalnya Tanya nggak setuju Akila ikut lomba ini. Karena dari 200 orang, hanya 1 orang yang akan berhasil. Tanya nggak mau Akila termasuk dalam 200 orang yang gagal. Tanya juga menceritakan kalau dirinya dulu sebenarnya bisa kuliah karena mendapatkan beasiswa. Namun Tanya terlalu takut, bahkan meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia akan gagal, sehingga dia melepaskan kesempatan tersebut. Tanya nggak mau Akila juga bersikap demikian. Tanya lalu mengambil kartu flash dari kotak dan membacakannya untuk Akila. You ain't short on people who want to help you. I bet you just look around, you got 50,000 coaches. Ketika akan berangkat ke sekolah, dia dicegat oleh Terence, abangnya. Di saat yang bersamaan, Terence pun dijemput oleh Derek, orang yang dibenci Tanya karena dinilai memberikan pengaruh buruk untuk Terence. Derek mengenali Akila karena wawancaranya di TV. Derek mengatakan kalau ketika kelas 5, dia pernah memenangkan lomba puisi di sekolahnya. Derek pun memerintahkan Terence untuk membantu adiknya. Akila awalnya nggak mau dibantu oleh Terence, tapi dia ingat dengan perkataan Tanya kemarin. 50,000 coaches. Akila jadi terbuka pada semua orang. Dia berlatih dengan banyak orang yang dia temui, pada gurunya, pada petugas di supermarket, tukang pos, teman-teman sekolahnya, keluarganya, bahkan dengan Derek. Pada suatu hari, Akila melihat inisial pada lompat tali yang Larabi pinjamkan. Akila pun akhirnya menyadari kalau itu punya anaknya Larabi. Jadi dia pun mengunjungi Larabi untuk mengatakan kalau dia sudah berhasil mempelajari 5.000 kosakata yang diberikan. Akila menceritakan bahwa ketika dia merasa sedih kehilangan ayahnya, Akila sering mengejek kata untuk membantunya melepaskan kesedihan. Mungkin itu juga bisa dilakukan oleh Larabi untuk Dennis. Mendengarkan hal itu, Larabi pun menceritakan kalau Dennis anaknya sakit berat hingga dia meninggal dunia, sedangkan istrinya pergi ke kota lain setelah kejadian itu. Setelah mendengarkan hal itu, Akila mengajak Larabi pergi ke Washington bersama-sama karena dia nggak bisa mengalahkan Dylan. Larabi mengatakan, Dylan mengeja dengan baik bukan karena tekanan dari ayahnya, bukan juga dari penonton, tapi dari Akila sendiri. Karena itu, Akila harus yakin kalau dia bisa mengeja lebih baik di Washington nanti. Setelah dari rumah Larabi, Akila pergi ke rumahnya Georgia untuk memperbaiki hubungan persahabatan mereka. Akila mengajak Georgia untuk menemaninya pergi ke Washington DC bersamanya. Singkatnya, mereka pun pergi ke Washington DC bersama-sama. Ketika di kamar hotel, Javier pun bersenang-senang dengan Akila dan Georgia. Padahal mereka harusnya beristirahat untuk menghadapi pertandingan besok. Akila pun berencana untuk mengajak Dylan bergabung. Jadi dia pun pergi ke kamarnya Dylan. Namun ayahnya melarang Dylan untuk ikut. Padahal Akila yakin Dylan perlu refreshing sejenak sebelum lomba. Keesokan harinya, perlombaan spelling bee tingkat nasional pun dimulai. Lomba ini diselenggarakan di sebuah gedung yang besar. Acara ini disiarkan secara langsung di TV. Orang-orang di lingkungan tempat tinggal Akila pun menggelar nonton bareng. Begitu juga dengan Terence dan Kiana di rumah, serta Derek. Para peserta pun duduk di atas panggung. Di TV, komentator yang merupakan mantan juara spelling bee memprediksi Dylan yang akan menang karena udah 2 kali berturut-turut meraih runner-up. Namun dia lebih menjagokan Akila karena performa gemilangnya di 2 lomba sebelum ini. Deg-degan udah pasti dirasakan oleh Akila karena ini pertandingan nasional pertama yang dia ikuti. Pertandingan pun dimulai. Baik Akila, Javier, dan Dylan berhasil melewati putaran pertama dengan mudah. Namun perhatian Akila justru tertuju pada ayahnya Dylan. Putaran demi putaran dilalui dan mereka bertiga pun sangat lancar mengeja kata yang diberikan. Oxalation is originally Latin. Could you use it in a sentence, please? Latin. Escharotic. Madrigal. That's correct. Language of origin. Empleomania. Sampailah di putaran 8, di mana tersisa 30 pengeja. Ketika itu Akila mengalami stuck karena kata tersebut terdengar baru baginya. Namun dia berhasil mengetahui asal dari kata tersebut berkat metode yang diajarkan oleh Larabi. Kemudian untuk membantu fokusnya, dia pun mengeja sambil lompat tali seperti yang dia lakukan ketika latihan. G-I-L-L. Argillaceous. That's correct.
Pada ronde ke-12, tersisa 5 pengeja, yaitu Mary, Rajiv, Javier, Dylan, dan Akilah. Sayangnya pada putaran itu Javier harus gugur karena satu kata yang dia tidak kenali. Namun Javier tetap berpositif thinking atas apa yang dia raih. 13 last year, 5 this year, next year I'll take it all. Putaran selanjutnya giliran Mary dan Rajiv yang harus gugur, sedangkan Dylan dan Akilah akan melaju ke putaran terakhir. Ketika jeda iklan, Akilah mencoba menenangkan dirinya di toilet dan memotivasi dirinya sendiri sambil berbicara dengan ayahnya di surga. Ketika akan kembali, dia mendengarkan Dylan dikasih tekanan oleh ayahnya dan dituntut untuk menang. Karena ini adalah tahun terakhir Dylan dalam kompetisi ini. Akilah pun kemudian bertanya pada Larabi, jika dia gagal mengalahkan Dylan, apakah dia masih punya kesempatan lagi tahun depan? Mendengarkan hal itu, Larabi pun membenarkan karena tahun depan Akilah masih kelas 3 SMP. Larabi pun bertanya apakah ada masalah, namun Akilah mengatakan kalau apapun yang terjadi nanti, Akilah berterima kasih karena tanpa Larabi mungkin dia nggak akan bisa di level ini. Larabi udah curiga kalau Akilah merencanakan sesuatu. Di putaran final ini, apabila ada yang melakukan kesalahan, pengeja lain akan mengeja kata yang sama ditambah dengan kata yang baru untuk memastikan kemenangan. Akan ada 25 kata di putaran ini. Di putaran pertama, Akilah melihat ayahnya Dylan sangat gak menikmati perlombaan. Dia benar-benar menuntut Dylan untuk berhasil, sampai-sampai Akilah pun bersimpati dengan Dylan. Waktu itu Akilah mendapatkan sebuah kata yang pernah Dylan sebutkan waktu di sekolahnya. Xanthosis. Spell xanthosis. It starts with an X. Xanthosis? Sebenarnya, Akilah bisa aja menjawabnya dengan mudah. Dia udah tahu pasti susunan dari kata-katanya. Namun Akilah sengaja menjawabnya dengan salah supaya Dylan menang. Namun baik Larabi dan Dylan menyadari kalau Akilah sengaja untuk kalah. Namun untungnya Dylan gak menerima hal tersebut. Alih-alih mencuri kemenangan, dia juga sengaja mengeja katanya dengan salah. Langsung aja ayahnya Dylan marah dengan hal tersebut. Ketika istirahat minum, Dylan gak terima dengan apa yang Akilah lakukan. Walaupun Akilah mengatakan supaya ayahnya Dylan senang, namun Dylan gak peduli karena ayahnya sendiri gak pernah memenangkan apapun seumur hidupnya dan Dylan hanyalah korban obsesi dari sang ayah. Dylan gak terima Akilah mengalah walaupun Akilah punya kesempatan tahun depan. Akilah harus melakukan yang terbaik, atau kalau tidak, Dylan juga melakukan hal yang sama. Setelahnya pertandingan pun berjalan secara sportif. Is that a verb? Ophilomeny. Politician. Lagniappe. Lanya. That's correct. Soprosity. Parisian. Karena mereka berdua melakukan pengejaan dengan baik, jika mereka berhasil menghabiskan daftar kata yang tersisa bersama-sama, maka mereka akan berbagi gelar juara, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tersisa 2 kata lagi. Baik Dylan dan Akilah berhasil melewati 2 kata itu, dan mereka pun menjadi juara bersama. We are down to the final 2 championship words. Dylan, you're up. Logorrhea. R-H. Logorrhea. Congratulations, Dylan. You've won the Scripps National Spelling Bee. Pulchritude. P-U-L-C. H-I-T-D. Pulchritude. Congratulations, Akilah. Siapa sangka berawal dari musuhan dan saingan, mereka malah terlihat kompak dalam pertandingan ini dan saling mendukung sama lain hingga menjadi juara bersama. Dari film ini kita belajar bahwa segala sesuatu yang dikerjakan dengan sebaik-baiknya usaha akan membawa kebahagiaan. Kejarlah mimpi dengan kejujuran, perjuangan keras, dan kasih sayang. Melalui itu semua, Akilah bisa mempersatukan semua yang ada di dekatnya, termasuk teman-teman sekolahnya, Terence saudaranya yang berwatak keras, Dr. Larabi, bahkan ibunya, dan juga Dylan. Film ini menunjukkan bahwa kompetisi bukan berarti harus mencari musuh. Bekerja sama dalam mencapai tujuan mempunyai nilai tersendiri dan justru bisa mengubah lawan menjadi kawan. Jadi jangan takut melakukan hal yang terbaik bagi diri kita untuk membahagiakan orang lain. Itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra. To be continue. Jangan bosan jadi orang baik. ORANGBAIK. Orang baik.